Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, hari ini saya akan mereview dan akan memberikan juga tutorial ya, cara pemasangan tombol setir yang ini, dua ini. Oke, jadi di sini mobilnya mobil Etios Falco ya, untuk yang tipe E. Jadi untuk Etios Falco ini yang tipe E belum punya tombol setir ya. Jadi tombol setir itu hanya tersedia di tipe G. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara pemasangan tombol setir ini secara lengkap dan instalasinya ya. Oke guys, jadi simak terus videonya ya. Dan jangan di skip biar tidak ada yang terlewatkan ya. Oke guys. Oke guys, jadi yang pertama saya akan memberikan tutorialnya dulu ya. Cara pemasangannya. Oke, jadi yang pertama untuk pemasangannya kita harus mencabut tombol dari klakson ini ya, rumah klakson ini tombolnya kita harus mencabutnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk mencabut klakson ini kita harus menyiapkan kunci L bintang ya. Jadi tempat tapak bautnya itu berada di sini. Nah itu dia, ada dua ya, satu di sini dan satu lagi ada di sini ya, ada di kiri kanan. Dua-duanya menggunakan kunci L bintang ya. Oke guys, mari kita buka dulu ya bagian klaksonnya. Oke guys, jadi untuk kunci L bintangnya seperti ini ya. Ini kunci L bintang yang T30 ya. Jadi kunci L bintang dengan ukuran T30. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu ya murnya. Sebelah sini. Tidak perlu sampai mencabut bautnya ya, asalkan sudah kendor sudah bisa, tidak mesti sampai keluar bautnya. Yang sebelahnya juga. Oke guys, jadi jika dirasa sudah kendor, kita tinggal menarik klaksonnya aja ya seperti ini. Nah lihat, tapi ketika menarik ini hati-hati ya, karena di sini ada dua kabel. Ini adalah kabel untuk klakson dan ini adalah kabel untuk airbag ya. Jadi ketika mencabut jangan langsung menarik, harus hati-hati. Oke guys, setelah itu kita cabut dulu ya kabel yang di sini, soketnya. Oke guys, jadi untuk mencabut kabel untuk airbag ini harus hati-hati ya, karena dia di sini menggunakan pin, tidak bisa asal tarik aja. Nah jadi pinnya harus kita sukit dulu ya, kita cungkil dulu di bagian yang berwarna kuning seperti ini. Harus hati-hati ya. Nah ketika sudah bunyi klik, kita tinggal mencabutnya aja ya. Oke, sudah terlepas. Oke guys. Oke guys, jadi seperti inilah kondisinya setelah dicabut ya. Jadi sebelumnya ini sudah saya pasang ya. Jadi saya tidak memberikan secara detail pengerjaannya. Jadi ini yang sudah jadi, karena semalam pengerjaannya nggak sempet saya videoin ya. Oke guys, jadi akan saya jelaskan aja dari sini. Jadi ini tombolnya ini sebenarnya bisa dibongkar pasang ya. Bisa ditanam seperti ini ataupun ditempelkan aja ya. Jadi saya memilih yang model tertanam gini ya. Jadi ini saya lubangi. Jadi ini tidak bisa dibongkar pasang ya, sudah permanen. Jadi guys, untuk pemasangannya yang pertama kita harus melubangi bagian ini ya, di kiri sisi kanannya. Kita harus melubangi terlebih dahulu ya. Melubanginya bisa banyak cara ya. Bisa menggunakan pisau melubanginya, tapi sebelumnya kita cetak dulu ya untuk ukuran lingkarannya, kita sesuaikan dengan lubang ini. Jadi sebelumnya saya menggunakan ini ya. Jadi ini alat yang saya gunakan untuk mengebornya. Ini sebenarnya adalah untuk alat untuk melubangi papan ya, papan ataupun triplek. Tujuan saya menggunakan ini biar mempermudah ya, biar lebih cepat, ukurannya langsung pas ya. Jadi saya menggunakan ukuran yang 32 mm
untuk lubangnya. Oke guys, jadi setelah itu, setelah melubangi, ininya langsung kita pasang aja ya. Kita pasang, dan ini di sini ada saya tambahkan baterai ya. Jadi ini adalah baterai 18650. Sebenarnya untuk paket pembelian ini tidak ada terdapat baterai ini ya. Ini adalah modifikasi dari saya untuk daya dari tombol ini. Jadi walaupun klakson ini sudah dicabut, dia tetap nyala ya lampunya, karena mendapatkan daya dari baterainya ya, baterai ini tadi. Sebenarnya di dalam ini juga sudah include baterai juga ya, tapi karena baterainya sangat kecil dengan kapasitas sekitar 90 mAh, jadi saya rubah ya untuk baterainya supaya lebih tahan lama ya. Jadi ini per buahnya baterainya sekitar 90 mAh ya. Jadi inilah contoh baterainya ya. Baterainya tertanam di dalam tombol ini ya. Oke, jadi segini ukuran baterainya, sangat kecil sekali dengan kapasitas 90 mAh ya. Dengan voltasenya 4 volt. Oke guys, ada dua ya, ini kiri kanan per tombol, dia per baterai ini ya. Jadi kenapa saya merubahnya ke baterai ini, karena ini per baterai kapasitasnya sekitar 2200 mAh ya. Untuk penyambungan kabelnya, jadi ini kita buka dulu nanti ya. Dari belakang ini ada lubang pencongkelan, kita buka aja, nanti ada terdapat baterai ini. Jadi kabel dari baterai ini langsung kita putus saja ya, dan kita sambungkan dengan kabel ini. Jadi kabelnya kita jumper ya untuk ke yang sebelahnya lagi, baru kita jumperkan ke baterai ini ya langsung. Jadi ketika nanti mau di pengecasan, kita tinggal cabut baterainya aja. Oh ya, dan untuk tombolnya sendiri pun sebenarnya sudah ada port chargernya ya. Itu terlihat ini bagian dalam ini sudah ada port chargernya juga. Tetapi karena ini saya model tanam, saya buat, jadi baterainya saya ganti ya dengan yang besar ini. Ini cara penyambungan baterainya ini, karena terdapat dua baterai, terserah ya, mau pakai satu baterai pun juga bisa, tapi karena bisa muat dua, jadi saya masukkan dua aja. Jadi ini sisinya positif dan positif ya, jangan sampai terbalik. Ini adalah positif positif dan ini negatif negatif. Jadi baterainya saya buat paralel ya, paralel. Oke guys, dan untuk kabelnya, ini kabelnya, tapi saya buat soket lagi ya supaya aman. Saya buat soket seperti ini ya guys. Jadi untuk usia pemakaian baterainya, untuk yang kecil ini bisa tahan sekitar 1-2 bulan ya. Jadi sebelumnya ini tombol ini saya cuma tempelkan, tapi karena tampilannya kurang bagus jadi saya gunakan saya pasang dengan model permanen ya. Jadi untuk 90 mAh itu tahan sampai 1-2 bulan. Jadi untuk baterai ini adalah kapasitasnya kalau di total jadi 4400 mAh ya. Jadi tinggal kalkulasikan aja untuk usia pakainya, karena saya belum coba pakai ya, ini belum saya tes sampai tahan berapa bulan. Jadi untuk 90 mAh tahan sekitar 1-2 bulan pengecasan, dan ini 4400 mAh ya. Jadi tinggal dikalkulasikan aja berapa bulan ketahanannya. Oke guys, jadi sebenarnya cukup mudah ya. Untuk bila nanti baterainya sudah habis, kita tinggal cabut aja ya, tinggal cabut mengecasnya dan bisa langsung dipasang lagi. Oke guys. Oh ya guys, jadi kemarin setelah pemasangan ini, bagian pinggiran ini saya cat ulang ya menggunakan cat semprot, tapi karena ini bahannya karet, jadi untuk pengecatan sangat sulit sekali ya. Hasilnya tidak begitu rapi untuk pengecatan, tapi
nanti akan saya cat lagi, karena untuk mengecat bahan karet ini tidak bisa hanya sekali cat selesai ya. Jadi butuh beberapa kali proses pengecatan karena bahannya karet ya. Jadi hasilnya untuk pengecatan ini bisa sampai 5 kali semprot ya, baru bisa tertutup merata, karena bahan karet itu pori-porinya sangat banyak sekali ya. Jadi menimbulkan gelembung-gelembung seperti ini. Jadi untuk pengecatannya tunggu sampai yang ini kering dulu ya, seperti ini, baru nanti kita poles lagi, kita gosok dengan kertas pasir, baru bisa untuk finishing catnya ya, baru bisa kita timpa dengan clear supaya lebih bagus ya. Jadi ini abaikan aja catnya, karena ini masih cat dasar ya, masih cat dasar, belum saya cat lagi karena belum ada waktu. Oke guys. Oh ya guys, dan satu lagi saya lupa tadi untuk tombolnya ini. Jadi tombolnya itu adalah merek ini ya, Skeleton. Inilah bentuk tombolnya, mereknya ini Skeleton. Ini adalah tombol universal ya. Nanti link pembelian tombol ini akan saya letak ya di deskripsi linknya. Nah, tapi saya bukan penjualnya ya. Oke guys, jadi untuk harganya ini sekitar 200.000 ya, sekitar 200.000. Oke guys, jadi setelah semua pemasangan selesai, kita tinggal pasang kembali ya tombol klakson ini. Oke guys, jadi ini kondisi setelah terpasang ya. Oke, dan tombolnya ini berfungsi ya. Ini untuk volume, mengecilkan volume, ini untuk menguatkan volume musik ya, berfungsi ya. Jadi oh ya, ini juga ada lampu backlightnya ya. Jadi lampunya akan menyala ketika kita pencet tombolnya, dan lampunya akan mati sendiri ya ketika kita biarkan sejenak. Dia akan mati sendiri lampunya, jadi untuk menghemat baterainya ya. Oke guys, jadi ini sudah berfungsi semua ya. Oke, jadi sebelumnya ini sudah saya setting ya, dan ini tombol sebelah kanannya ini ada tulisan GPS, dan saya klik, dia langsung keluar ke maps ya. Oke guys, dan ini mapsnya ini sudah saya setting untuk offline ya. Jadi menggunakan maps ini kita tanpa harus menggunakan internet ya. Nanti cara settingnya pun akan saya letak linknya, videonya di deskripsi ya. Oke guys, jadi sudah berfungsi semua ya. Untuk pengoperasiannya, untuk cara men-settingnya dan juga cara instalasinya, nanti saya buatkan video kedua ya, karena durasinya terlalu panjang jika digabung semua. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.